Pagi adik-adik. Halo, pagi semua. Pagi Kak Magda. Ya, pagi Kak. Kita sudah setengah jalan di bulan Februari Kak. Iya, bersyukur ya. Bersyukur terus karena kasih setia Tuhan Iya. gak pernah habis-habis buat hidup kita. Betul Kak Ricci. Setiap hari selalu ada berkat yang baru Kak. Iya, Kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan yang sempurna. kita bisa kembali beribadah ya. Iya. Amin. Kita angkat pujian pertama kita. Kasih setia. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah diberi. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Siapakah aku ini Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. selain puji dan sembah Kau. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu, kasih setia Tuhan ada di dalam hidup kami,
Sehingga sampai hari ini Engkau masih izinkan kami kembali untuk beribadah kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua anak-anak-Mu, dan biarlah kami mempersembahkan tubuh kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan kami akan menaikkan pujian kami kepadamu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Kita persilakan duduk atau tetap berdiri aja, Kak? Wah, kalau mereka ini Allah ditinggikan. Allah ditinggikan, berarti harus berdiri ya, sama-sama kita ya. Iya. Iya, kita tetap semangat dan kita memeningkan Allah kita dengan pujian Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Ya, kita meninggikan nama Tuhan, Kak. Kita mau Tinggikan. dengar. Sampai ngos-ngosan, Kak. Iya. Saking semangatnya, Kak. Dan sekarang yang paling indah dari kebaktian kita mau menerima Dengar firman Tuhan. firman Tuhan. Ya. Dan Dia sangat mengerti segala kebutuhan kita sampai yang paling detil. Jadi tetap berharap sama Tuhan ya adik-adik ya. Kita angkat pujian, Dia mengerti. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, Mujizat nyata, Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. persoalan Yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. persoalan Yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar
agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Mari kita bangkit berdiri. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu dengan segala persoalan hidup kami, Tuhan. Dan kami mau membuka hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang adalah jalan hidup kami, teguran, koreksi, dan pelita bagi kaki kami. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berfirmanlah melalui Kak Uci yang Engkau sudah persiapkan dan Engkau sudah urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Melalui bibir Kak Uci, kami akan dijelaskan mengenai firman-Mu dan apa yang Kau kehendaki. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang beruntung, yang selalu ada dalam jalan-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dalam situasi apapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, halo adik-adik, bertemu kembali di minggu ketiga bulan Februari bersama Kak Uci dan Kak Matius, ya kan? Nah, sekarang kita mau dengar firman nih adik-adik. Kita kakak-kakaknya di sini mendoakan adik-adik saat ini dalam keadaan sehat bersama keluarga dalam perlindungan Tuhan. Dan kita tahu kalau saat ini kasus COVID lagi naik nih adik-adik bulan Februari dari awal. Kalau ada adik-adik yang harus mengalami
sakit penyakit, ada keluarganya yang harus mengalami isolasi mandiri. Kita tetap berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan Yesus menyertai kita, dan hanya Dia yang sanggup memulihkan kita. Asal kita tetap tinggal dalam firman-Nya, kita tetap tinggal dalam kebenaran-Nya. Karena dalam firman Tuhan ada teguran, ada kekuatan, dan ada nasihat. Nah, bicara soal nasihat nih, hari ini kita akan membahas bagaimana akibatnya kalau kita menuruti nasihat yang salah. Kita belajar dari Raja Rehabeam. Kan sepanjang Februari ini kita belajar mengenai raja-raja ya. Nah, kita mau belajar mengenai nasihat yang salah atau nasihat yang benar dan apa akibatnya. Kita baca nih Kak Matius. Pertama, 1 Raja-Raja 12 ayat 1. 1 Raja-Raja 12 ayat 1, ayat 3 sampai 4. 1 Raja-Raja 12 ayat 1, 3, dan 4. Kemudian Rehabeam pergi ke Shilkem, sebab seluruh Israel telah datang ke Shikhem untuk menobatkan dia sebagai raja. Ayat yang ketiga, orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaat Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Ya, jadi pada saat Salomo mati, Rehabeam ini menggantikan Salomo menjadi raja. Nah, pada saat Rehabeam akan dinobatkan menjadi raja, Yerobeam yang tadinya lari dari Salomo, pas dengar Salomo mati, Yerobeam dipanggil untuk menghadap Rehabeam. Jadi si Yerobeam itu menghadap bersama dengan segenap jemaah Israel dan menghadap kepada raja baru nih, si Rehabeam. Dan mereka bilang begini, tadi kan udah dibaca oleh Matius ayat 3 dan ayat 4. Ini dulu nih bapak kamu itu membebani kita dengan pajak yang sangat berat. Tolong dong, kalau kamu sudah menjadi raja sekarang, ringankanlah beban kami, jangan terlalu banyak pajaknya, supaya kami gak terlalu penderita. Maka kami akan menjadi hamba-Mu. Jadi sebenarnya penawarannya oke dong ya. Pajaknya ringan, tapi Yerobeam beserta jemaah Israel yang meninggalkan Salomo saat itu balik dan menjadi hambanya Rehabeam. Dan pada saat Rehabeam dimintain, gimana nih? Oke nggak kalau lu turunin pajaknya, kita akan menjadi hamba-Mu. Rehabeam mungkin sebagai raja baru bingung jawabnya. Akhirnya pada ayat 6 kalau adik-adik baca, si Rehabeam bilang, udah balik 2 hari lagi, lusa aku kasih jawabannya, aku mikir dulu. Penawaran kamu nih oke apa enggak, aku pikir dulu. Nah, sebagai raja baru, dan sebelumnya juga Salomo sebagai raja punya tua-tua yang menjadi penasehatnya. Jadi kasih masukan, ini loh keputusannya mestinya begini, ada pendapat kita begini, kasih masukan, bantu untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat untuk rakyatnya. Dan akhirnya kita baca nih ya di ayat 7. 1 Raja-Raja 12 ayat 7. Jadi si Rehabeam minta waktu 2 hari untuk jawab Yerobeam. 1 Raja-Raja 12 ayat ke-7. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu. Nah, jawaban tua-tua yang dulu menasihati Salomo, pas ditanya sama Rehabeam, gimana nih Pak tua-tua gitu kan, manggilnya Pak tua-tua. Ini si Yerobeam datang bilang supaya saya meringankan beban pajak mereka, yang jangan seperti yang ayah saya dulu bebankan, dan mereka akan menjadi hamba-hamba kita. Gimana? Dan jawaban para tua-tua tadi sudah kita baca, ya udah dong benar. Kan jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang bijak, maka mereka menjadi hamba-hamba-Mu sepanjang waktu. Benar, kamu harus jadi hamba rakyat, kasih kata-kata bijak sebagai raja, maka rakyat akan mengabdi kepada kamu dengan setia. Ini jawabannya para tua-tua yang dulu menasihati Salomo.
Tapi dengar jawaban seperti itu, nasihat para tua-tua. Si Rehabeam gak bilang, ya udah, oke, nanti lusa saya jawab Yerobeam, oke, saya akan meringankan beban pajaknya dan kamu akan mengabdi sebagai rakyat yang setia. Tapi enggak, Rehabeam enggak puas jawaban itu, dia cari second opinion. Nah, dia ketemu penasehat-penasehat teman-teman sebayanya. Sebaya itu artinya seumuran. Nah, kita baca ya. Dia nanya sama teman-teman sebayanya. Sama pertanyaannya seperti yang dia tanyakan kepada penasehat-penasehat Salomo dulu yang tua-tua ini. Kita baca di 1 Raja-Raja 12 ayat 10 sampai 11. 1 Raja-Raja 12 ayat 10 sampai 11. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Ayat 11, maka sekarang ayahku telah membebaskan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Nah, ini jawaban dari penasehat yang sebaya ini, yang seumuran sama dia, bertolak belakang dengan penasehat yang sebelumnya, yang disebut tua-tua tadi. Mereka pasti tanya pertanyaan yang sama. Terus yang muda-muda tadi kasih nasihat, oh jangan mau, raja itu mesti punya wibawa. Lu jangan mau diatur rakyat, dibilang jangan begini, jangan begini. Enggak, jangan. Ini kasih tahu sama mereka, kasih tahu siapa kamu. Kalau bapak dulu kasih tanggungan sekian, pinggang bapak gue ini masih kalah sama kelingking saya. Kalau papa saya dulu, kata dia, mencambuk dengan cambuk, aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Dengan kata lain, kasih lebih kejam dari bapak lu. Kasih tahu siapa kamu, bahwa kamu raja yang penuh kuasa, yang berwibawa. Nah, sekarang Rehabeam punya 2 sumber nasihat nih. Yang satu bilang jangan, udah turutin rakyat, kamu jadi hamba rakyat, kamu punya kata-kata bijak sebagai raja, maka rakyat akan mengabdi kepada kamu dengan setia. Yang satu bilang gak bisa, rakyat jangan diturutin. Nanti dia makin lama makin ngelunjak, kasih lebih kejam. Gitu kan. Nah, sekarang Rehabeam harus pilih nasihat mana yang dia dengar. Nah, ini keputusannya Rehabeam. Kita baca di 1 Raja-Raja 12 ayat 13. 1 Raja-Raja 12 ayat 13. 1 Raja 12 ayat 13. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Nah, adik-adik sudah baca ya. Jadi si Rehabeam pilih penasehat dari yang muda-muda tadi. Datanglah 2 hari kemudian si Yerobeam, kan dibilang balik ya lusa ya, gua kasih jawabannya ya. Balik si Yerobeam, nanyain gimana Raja Rehabeam jawabannya. Dikeluarkanlah jawaban seperti yang dinasehatkan oleh para teman sebayanya. Dan kalau kita baca di ayat 18, langsung Raja Rehabeam mengutus Adoram menjadi kepala rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Terjadilah pemberontakan dan sejak itu orang Israel terpecah menjadi 2. Yerobeam di daerah utara, sementara Rehabeam daerah selatan hanya menjadi raja atas orang Israel yang diam di kota Yehuda. Jadi Rehabeam cuma jadi raja atas orang Israel yang diam di kota Yehuda. Selebihnya mereka menobatkan Yerobeam menjadi raja. Jadi kerajaan Israel terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Nah, kita belajar hari ini bahwa betapa fatalnya kalau kita mengikuti nasihat yang salah. Jadi gimana Kak mesti ngikutin nasihat? Jadi nasihat itu yang benar cuma dari yang tua-tua ya. Kalau yang muda tuh kasih nasihat pasti salah. Jadi kalau kita mau minta nasihat misalnya atau pendapat gitu mesti cari yang tua gitu ya, cari yang rambutnya putih, makin putih semua gitu.
jawabannya makin benar gitu ya. Nah, di sini bukan soal muda atau soal tua, tapi gini ya, adik-adik sekarang nih karena sosial media nih udah ini banget. Jadi adik-adik tuh kadang-kadang apa-apa nanya di sosial media kan. Jangan yang sulit-sulit kayak gini deh. Misalnya mau beli gadget aja. Guys, bagusan ini apa ini ya? Gitu kan. Terus misalnya mau liburan. Guys, rekomen dong hotel yang asik itu ini apa ini ya? Tempat makan yang enak di sini di mana ya? Terus bikin polling lah gitu kan, nanya pendapat. Kalau sebatas hal kayak gitu sih nggak apa-apa. Istilahnya salah masuk hotel jelek dikit, ya udah salah gitu kan. Atau beli gadget, ya udah salah. Tapi ini masalah yang sangat penting. Rehabeam sebagai raja dan akhirnya dia diberontak oleh rakyatnya karena salah mengambil keputusan. Ada quote yang mengatakan begini, never base life decision on advice from people who don't have to deal with the result. Jadi jangan menggantungkan keputusanmu atas nasihat orang lain yang gak perlu ikut atas hasilnya. Contohnya gini, adik-adik mau beli investasi atau mau ngikut bisnis, tapi harus keluarin semua tabungan yang adik-adik punya. Istilahnya terkuras habis. Kalau salah naruh, bisnisnya bangkrut, tabungan adik-adik semua habis. Nanya pendapat sama orang, sama temennya bilang ikut aja nggak apa-apa, siapa tahu lu kaya. Nah begitu salah bangkrut, temennya juga kabur, nggak ikut atas resultnya. Nah makanya kita sebagai anak Tuhan punya penasehat ajaib, yaitu Tuhan Yesus, yang tahu apa yang bakal terjadi pada saat kita meminta nasihatnya. Dia berikan, dia tahu apa yang bakal terjadi, apa yang terbaik buat kita. Makanya kalau minta nasihat itu minta kepada Tuhan. Lu terus gimana Kak minta nasihat sama Tuhan? Misalnya kita gini nanya, saya mau pilih jurusan nih Tuhan, jurusan ini mau sekolah kan, jurusan ini atau jurusan ini. Terus kita dengar gitu jawaban Tuhan, ambil jurusan ini, gitu kali nasihat Tuhan. Enggak adik-adik, enggak selalu begitu. Nah kita sebagai anak Tuhan, nasihat itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Pada saat kita bersekutu dengan firman Tuhan seperti ini, nasihat-nasihat Tuhan disampaikan. Nah kenapa ini masalah tua, benar, muda, salah, itu bukan masalah umurnya. Tapi kita baca di Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Ayo ke Matius, cari Amsal. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi, kalau minta nasihat, bukan soal tua atau soal muda, tapi kita minta kepada orang yang takut akan Tuhan. Artinya gini, kalau kita punya circle pertemanan yang seiman, kita punya keluarga yang beriman juga, kita minta nasihat tuh pasti jawaban nasihatnya tuh nggak ngawur kayak yang diterima oleh si Rehabeam tadi. Pasti nasihatnya adalah nasihat-nasihat yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, entah itu dari yang muda, entah itu dari yang tua. Misalnya gini ya, Kak Uci ngalamin sendiri. Kakak ini punya anak sampai sekarang ya. Anak yang paling gede itu pas abis kelas 10 itu mau ambil college jurusan sound engineering. Kita punya rencana sekolahin dia di Singapura. Selain belajar sound engineering, dia juga belajar hidup mandiri, belajar hidup sendiri, nggak perlu dibangunin maminya kalau mau sekolah, nggak usah disiapin makan, harus nyiapin makan sendiri dan lain sebagainya. Nah pada saat selesai kelas 10, itu umurnya 16 tahun. Dan kita mulai cari sekolah yang akan kita tuju. Dapat nih, sekolahnya sudah dapat, jurusannya sudah benar itu. Karena saya sebagai orang tua yang di pelayanan nawarin dia, Bi, kamu mau nggak sekolah jadi sound engineering, ambil jurusannya, karena kita butuh keahlian itu untuk membantu di pelayanan nanti ke depannya gitu kan. Pada saat usia dia 16 tahun. Oh oke, saya mau. Nah pas daftar, syaratnya adalah untuk masuk jurusan itu usianya harus 17 tahun. Jadi masih nunggu setahun lagi. Jadi gimana nih ya? Masih nunggu setahun. Nah, saya orang tua ngasih nasihat kan. Kalau orang tua nih bukan orang yang tua, orang tua sih masih muda, ya kan?
Orang tua ngasih nasihat, udahlah setahun nunggu aja di Jakarta, ambil kursus apa kayak gitu. Ambil les gitar mungkin, les drum atau keyboardnya di seriusin, menunggu setahun sampai usia 17 tahun, langsung kita berangkat ke Singapura, masuk jurusan itu. Nggak mau deh, pengennya gini loh mam, berangkat sekarang, jadi setahun itu adjust untuk hidup sendiri di Singapura tuh kayak mana gitu, belajar dulu gitu. Sembari itu saya pengen ngambil jurusan teknik listrik. Buset, nggak ada jurusan yang lebih ruwet. Kenapa juga ngambil teknik listrik, ambil yang apa kayak yang gampangan aja, cuma setahun doang nunggu. Enggak, aku maunya ambil teknik listrik. Udah, kita di rumah terus ngobrol sama mama saya, itu omanya anak saya. Mah, ini mau masuk sekolah tapi mesti 17 tahun. Nah ini kan nunggu setahun lagi. Aku bilang tinggal aja di Jakarta. Kan ngapain di sana gitu setahun ngambil teknik listrik lagi. Udah susah, mahal gitu kan. Terus sebagai omanya, kan usia tua nih ya. Usia tua ngasih nasihat, udahlah ambil sound engineering di Jakarta aja, jangan jauh-jauh. Kalau oma khawatir kan omanya, cucunya pergi jauh-jauh. Udah di sini aja. Nah terima nasihat banyak. Kita semua nasihatnya semua baik. Nggak kayak model Rehabeam ada satu yang suruh kejam, yang satu suruh baik gitu. Ini baik semua sih. Cuma nunggu aja setahun gitu. Nunggunya bagaimana gitu kan. Akhirnya dengar nasihat macam-macam. Karena kita puji syukur kita sekeluarga memiliki seiman ya, kita punya iman kepada Tuhan yang sama, kita doa gimana nih baiknya buat Abi ya, kita berdoa dan akhirnya gini deh, kamu daftar sana cari teknik listriknya di mana, daftar di Universitas 1, dibilangnya teknik listrik nggak bisa, hanya untuk local student, foreign student nggak bisa masuk sini. Daftar ke sini nggak bisa, mesti 17 tahun. Ya, ada yang bisa terima level 10 tapi jurusan itu nggak ada. Muter-muter sampai akhirnya karena anak saya senang masak, udah ambil jurusan kulinari aja dah. Itu pun nggak bisa, nyari kemana-mana. Akhirnya kita bilang, nah kan udah gue bilang susah nggak bisa. Udah nunggu setahun aja di Jakarta. Enggak, tapi kan kita udah berdoa, ntar jawaban Tuhan gimana. Nah berjalan berapa hari kemudian, biasa kalau di gereja kakak ngobrol sama teman-teman diaken, ngobrol sama jemaat, sampailah ke topik itu. Dia bilang daftar aja di uni ini, bisa kok teknik listrik ada bla 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 bla. Akhirnya daftar telepon, email. Dan adik-adik tahu jawabannya, 16 tahun oke, jurusannya ada, dan suruh menghubungi agen perwakilannya di Jakarta. Adanya di mana coba? Di Pluit Village lantai 3. Jadi gampang banget, udah dipermudah, jurusannya ada, umurnya pas, tinggal sembari kita mau ibadah ke sini mampir ke situ ngurusin surat-suratnya, dan akhirnya 3 bulan kemudian sesuai dengan ajaran barunya dia masuk. Jadi seperti ini contohnya. Ini nasihatnya bagus-bagus semua, bukan seperti tadi harus kejam, satu lagi harus baik, dipilihnya yang kejam. Itu nggak bener tuh. Nah sekarang kalau nasihatnya baik-baik kak, saya mesti pilih yang mana? Kita punya penasehat ajaib, yaitu Tuhan Yesus, yang tahu apa yang terbaik buat kita, apakah yang kita minta sesuai dengan kehendaknya, dan Tuhan akan mempermudah jalannya untuk meraih apa yang kita minta tadi, kalau kita minta sesuai dengan kehendaknya. Dan dalam setahun, anak saya lulus teknik listriknya, jurusan yang susah. Dia punya teman Indonesia, dia masuk di situ usia termuda, dia punya teman 11 orang Indonesia. Pada sampai tahap semester terakhir tinggal 4 orang. Dan 4 orang ini lulus, tapi puji Tuhan anak saya lulus dengan angka yang baik. Dari 14 mata pelajaran yang diujikan, cuma 1 yang B, sisanya A. Dan pada saat usianya sudah 17, dia masuk jurusan sound engineering, juga lulus dengan nilai yang memuaskan. Bukan lulus dengan nilai yang biasa, tapi nilai yang memuaskan. Dan saat ini sudah melayani di tempat ini bersama dengan bapak dan maknya, ya kan? Jadi adik-adik, apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita inginkan, jangan minta nasihat ke orang yang salah. Artinya kalau adik-adik punya circle pertemanan yang gak seiman, jangan minta nasihat, terus dapat jawaban gini diikutin, akhirnya seperti Rehabeam. Terus gimana sih kak kalau dapat nasihat? Itu katanya Tuhan bisa langsung ngomong, oh bisa. Kalau adik-adik udah memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, rajin persekutuan dengan Tuhan, itu Tuhan tuh menyatakan nasihatnya, menyatakan tuntunannya itu dengan sangat jelas. Makanya
Tadi kan sudah dibilang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Biasanya orang-orang bilang, nih yang takut akan Tuhan nih yang paling ini kan pendeta. Makanya kita kalau ada apa-apa konseling aja mau pendeta. Biar dia yang dekat sama Tuhan, kita gak usah. Kita tanya sama dia, beres gitu kan. Nggak, adik-adik gak pengen dapat tuntunan Tuhan langsung gitu kan. Tanpa harus bentar-bentar konseling sama pendeta. Bentar-bentar konseling sama pendeta. Tapi memang benar, kalau Kak Uci lihat kehidupan papanya Kak Uci ini sebagai pendeta. Malah, kalau ini kan nasihat, jelek sama baik dia pilih yang jelek. Ada yang baik, mau pilih yang mana juga bingung minta nasihat. Kalau papa saya saking udah dekat sama Tuhan sebagai hamba Tuhan yang bergumul terus dalam doa. Sampai kadang-kadang nasihatnya tuh agak ekstrim adik-adik. Jadi agak-agak, misalnya gini, Kak Uci kasih satu peristiwa aja ya. Udah pernah kita ceritain juga di Kanaan dulu. Jadi pada saat kita nggak punya tempat ibadah, udah perjalanan panjang nih, nanti lain kali deh ceritanya. Kita harus nyewa tempat di Tomang Plaza yang saat ini jadi ITC Roxy Square. Nah, untuk sewa tempat itu dari tempat yang dulunya restoran harus jadi dibentuk menjadi tempat ibadah itu membutuhkan, itu tahun 98 Kak. 98 sebelumnya dong, sebelum kerusuhan. Enggak, tahun 90-an Kak. Udah gitu kan, kita mau nyewa Topaz. Itu butuh dana 600 juta dan kita nggak punya uangnya. Nah akhirnya papa saya sebagai hamba Tuhan ngumpulin tua-tua gereja namanya kan, kali ini penasehat tua-tuanya yang dulu nasihat tentang tua-tua gereja, nggak semua tua umurnya teman, disebutnya tua-tua gereja. Gimana nih, kita harus nyewa sekian 600 juta bla 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 bla, kalau nggak kita nggak ngasih DP dalam bulan ini, nggak bisa, tempatnya diambil orang gitu. Semua diam, nggak bisa kasih nasihat. Bukan nasihat, nggak usah pilih, benar apa enggak. Ini semua diam, nggak bisa kasih nasihat, bingung. 600 juta, dananya berapa Pak? 0. Gitu kan, kalau 600 punya 598 lumayan kan. Nyari duanya gimana gitu. 600, terus yang Bapak punya berapa? Nggak ada. Bingung, semua diam, nggak bisa ngasih pendapat. Akhirnya dia minta nasihat sama Tuhan. Dan dia bilang, gue jual mobil gue nih yang gue punya, mobil Kijang gue jual, gue jadiin DP. Nah, kita keluarga yang dengar, Pak, itu cuma laku 75 loh Pak. Kalau dikasihin DP, dia bilang 2 minggu DP-nya nggak, kalau nggak bisa cicil, DP-nya hilang loh. Jadi gedungnya nggak dapet, mobilnya hilang loh. Nggak apa-apa, gue udah tanya sama Tuhan. Tuhan bilang ada dananya nanti. Dia jual mobilnya, dia kasih DP-nya. Dan untuk sampai ke tempat ini kita ibadah, kita sudah beribadah di Topaz 10 tahun Kak Matius. Jadi bukan hanya terlunasi 600 juta itu, kita beribadah selama 10 tahun lebih di Tomang Plaza. Dan akhirnya berkembang sampai ke tempat ini. Begitu banyak, kadang-kadang statementnya papa aku tuh sebagai hamba Tuhan tuh, aduh berani bener nih orang. Ekstrim sampean keputusannya. Tapi dia selalu bilang, gue udah minta nasihat sama Tuhan. Nah tapi jangan adik-adik coba ya, nggak punya duit, kita ke restoran, pesan aja semua. Nanti Tuhan sediakan dananya, nggak gitu ya. Jadi adik-adik jangan salah kalau dengar. Ini artinya hari ini kita belajar dengar nasihat itu penting. Nah kita dengar nasihat itu kita harus bisa pilih dari berbagai nasihat. Nah caranya gimana? Kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita terus terima firman-Nya, maka setiap langkah kita dituntun, demi langkah dituntun sampai akhirnya kita lihat, waduh kok nyampe ya, kok bisa ya. Ternyata nasihat dari Tuhan itulah yang memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Kita dihadapkan pada pilihan, kalau kita bingung, tanya sama Tuhan, jangan tanya sama yang lain. Nah, kiranya firman ini menguatkan kita semua. Masalahnya banyak kalau adik-adik tanya masalah apa aja banyak. Ini soal sekolah doang yang Kak Uci ungkapkan. Ada masalah kesehatan, harus pilih dokter yang mana, harus ambil tindakan medis seperti apa, harus tanya sama siapa. Nanti lain waktu akan Kak Uci kasih kesaksian mengenai pengalaman juga bagaimana Tuhan menyembuhkan banyak anak-anak Tuhan dengan cara yang di luar apa yang kita pikirkan. Tapi yang penting kita sekarang mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan. Kita selalu minta petunjuk kepada penasehat yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bukan hanya memberikan nasihat seperti apa yang terjadi hari ini, dia bahkan tahu apa yang bakal terjadi dan apa yang terbaik buat adik-adik. Dan biarlah firman ini
menjadi kekuatan bagi kita. Dan sebagai penutup kita akan baca ayat yang menjadi ayat emas kita minggu ini. Bacain Kak Matius. Oke, siap. Amsal 19 ayat ke-20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan. Nggak usah cari orang yang tua, nggak usah cari yang rambutnya putih buat dapat nasihat yang benar. Terus jangan bilang kalau ini kakak sekolah minggunya rambutnya masih pada hitam, berarti nasihatnya nggak benar nih, mesti cari yang tua-tua. Enggak, hari ini nasihat yang benar datangnya dari Tuhan. Cintailah firman Tuhan, cintailah kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan dituntun, kita akan dididik menjadi anak yang semakin berkenan kepada Bapa kita di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan akhiri firman ini dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami, karena kami meyakini hanya Engkau Tuhan yang sungguh baik, yang memelihara kami hingga saat ini. Dan kami juga sudah menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, menasehati kami, sehingga dalam setiap keadaan apapun kami terus bersyukur dan berkata bahwa Engkau sungguh baik, terus baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, supaya di mana saat kami menghadapi masalah, kami menghadapi pilihan mana yang harus kami pilih, hikmat Tuhan, didikan Tuhan, tuntunan Tuhan yang menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati firman-Mu dan kami sudah bersyukur berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, Kak Sandra. Kak Petrus. Ya, semuanya. Adik-adik. Ya. Sudah mendengarkan firman Tuhan pasti ya di rumah semua ya. Iya. Dan sudah menyimak dan tinggal dilakukan. Ya Kak Iya. Petrus ya. Tadi sudah dikisahkan bagaimana seorang raja yang tidak mendengarkan nasihat ya Kak ya. Iya. Ya. Kak mau mendengarkan nasihat tapi yang dia suka aja. Oh iya deh. Kalau dengar nasihat yang dia nggak suka dia nggak terima gitu. Oh gitu ya. Nah, itu boleh apa nggak Kak? Nggak boleh. Nggak boleh dong. Kita mau mendengarkan nasihat yang baik. Terutama nasihat firman Tuhan ya Kak ya. Ya. Ya, karena itu aktivitas adik-adik gampang nih berhubungan dengan firman Tuhan tentang nasihat. ya. Gimana tuh Kak? Nah, contohnya begini. Atau Kak Sandra yang berikan contoh? Kakak kasih tahu ya. Caranya adalah carilah sebanyak mungkin kata yang terdapat di dalam Alkitab, di kitab Mazmur dan kitab Amsal yang ada kata nasihat. Nah, sekali lagi Kak ya. Nasihat. Jadi cari ayat di dalam Alkitab, kitab Mazmur dan kitab Amsal yang ada kata nasihat. Itu saja. Iya. Kalau Ya kan, sudah siapa yang paling cepat jawabannya? ya. Yang paling banyak jawabannya? Silahkan dikirim ke description box. Di sini nih, adik-adik lihat ya. Iya. Kirim ya ke sini nih ya. Nah, yang menang Pasti mendapatkan hadiah. hadiah. Berapa orang Kak? 5 pemenang ya. 5 pemenang. Oke. Oke. Ya. Bye. Bye-bye adik-adik.